Pemirsa, setelah ditahan dan diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan, mantan artis cilik Iyut Bing Slamet ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Dari hasil pemeriksaan diketahui Iyut menggunakan narkotika sejak 2004. Mantan artis cilik Iyut Bing Slamet tak kuasa menahan tangis saat dirilis oleh Polres Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan narkotika. Iyut ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 11:30 di kediamannya di Johar, Jakarta Selatan. Dari kediamannya, polisi menyita barang bukti berupa plastik klip bekas pakai dan 1 set alat hisap. Dalam proses pemeriksaan diketahui, tersangka menjadi pengguna narkotika sejak 2004 silam. Tersangka atas nama RF atau IBS. Jadi untuk kronologisnya pada hari Kamis malam jam 11:30 malam di daerah Johar, tim dari Polres Metro Jakarta Selatan Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah, dan setelah anggota memasuki ke rumah tersebut, ada salah satu tersangka yang diduga menyalahgunakan narkotika, dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah korek gas, 1 buah plastik klip bening bekas narkotika. Setelah itu dari hasil tersebut kita bawa ke kantor tersangka IBS tersebut, dan setelah dicek urin yang bersangkutan positif metapetamin. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu terakhir memakai tanggal 1 Desember 2020, dan memang yang bersangkutan pengakuannya telah memakai dari tahun 2004. Sebelumnya ketika ditangkap, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Kini Iyut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kipin Natasha, Pandu Priyo Aji, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penyidik KPK datangi gedung Kemensos di Jalan Salemba, Jakarta. Kedatangan penyidik KPK untuk melengkapi barang bukti dan ruangan mana saja yang diperiksa. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, 2 mobil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya nomor 18 Jakarta Pusat. 2 mobil datang melalui pintu depan, namun pihak keamanan Kemenkes mengarahkan penyidik agar melintas dari pintu belakang. Penyidik tidak mengatakan apapun kepada wartawan dan akan memeriksa ruangan mana saja atau menyegel ataupun tidak. Sebelumnya, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan. Pukul 2 dini hari KPK menangkap pejabat pembuat komitmen program bantuan sosial di Kementerian Sosial. PPK tersebut diduga telah menerima hadiah dari para vendor penyedia barang dan jasa bansos dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pejabat yang ditangkap KPK kini berada di Gedung Merah Putih KPK. Situasi di Gedung Kemensos masih sepi, tidak ada aktivitas lanjutan dari KPK usai operasi tangkap tangan. Benar, tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini, saat ini belum bisa kami sampaikan, dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah
tim penyelidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Pemirsa, setelah diperiksa hampir 5 jam, Bupati Banggai Laut Weni Bukamo kembali ke rutan Polda Metro Jaya. Weni diperiksa bersama 2 tersangka lainnya. 3 tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banggai Laut selesai diperiksa penyidik KPK. Para tersangka dikembalikan ke rumah tahanan. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo dan orang kepercayaannya Reki Suhartono ditahan di rutan Polda Metro Jaya, sementara tersangka Hengki Tiono, Direktur PT Raja Muda Indonesia, ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Weni diduga menerima suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. Weni Bukamo bersama beberapa orang lainnya tiba di gedung KPK sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Weni ditangkap KPK 3 Desember lalu. Meski tersangkut masalah hukum, Weni masih menjadi peserta pilkada sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap. Pemirsa, berawal dari adu mulut, seorang pria menghabisi nyawa saudara dari kekasihnya sendiri. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.